Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini teman-teman akan memulai perkuliahan tindak pidana dalam KUHP dengan materi tindak pidana terhadap keamanan negara. Ini untuk yang bagian pertama. Untuk yang bagian kedua akan saya terangkan di minggu depan, di pertemuan terakhir minggu depan. Oke, ini adalah pertemuan ke-13. Jadi, minggu depan pertemuan ke-14 yang terakhir ya teman-teman, itu membahas terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara yang kedua. Untuk yang kali ini yang pertama. Oke, kita langsung aja ke bahasan yang pertama. Jadi, saya akan menjelaskan pertama di pasal 104. Jadi, tindak pidana terhadap keamanan negara ini juga dikenal dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi kalau di KUHP sendiri, babnya itu mengatakan, jadi ini ada di bab pertama di buku kedua KUHP, itu kejahatan terhadap keamanan negara, istilahnya seperti itu. Nah, oke, kita masuk aja langsung ke pasal 104. Jadi di pasal 104 sampai 107 ini tuh subjek yang melakukan barang siapa, jadi siapapun orangnya. Nah, kemudian yang dilakukan di pasal 104 adalah makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan untuk memerintah. Objeknya adalah presiden atau wakil presiden. Jadi, meniadakan kemampuan untuk memerintah itu maksudnya sehingga membuat presiden atau wakil presiden itu tidak cakap untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti itu. Nah, oke, sebentar. Sampai sini saya ingin membuat teman-teman juga paham dengan istilah makar terlebih dahulu, ya. Jadi untuk makar sendiri ini dikenal juga dengan istilah penyerangan, makar atau penyerangan. Nah, teman-teman bisa melihat istilah makar ini dalam KUHP. Dalam KUHP teman-teman bisa lihat tepatnya di pasal 87 ya. Nah, jadi kalau di catatannya KUHP-nya R. Susilo ini, jadi makar itu biasanya dilakukan dengan perbuatan kekerasan. Nah, jadi apabila orang baru melakukan perbuatan persiapan, ia belum dapat dihukum. Nah, supaya bisa dihukum, ia harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaannya. Ya, jadi saya ulang lagi, untuk bisa dihukum itu harus ada perbuatan pelaksanaannya. Nah, kalau dia masih baru melakukan perbuatan persiapan, itu belum bisa dihukum. Nah, saya bacakan ya yang pasal 87 tadi saya sebutkan itu. Makar, sesuatu perbuatan dianggap ada apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan. Itu bisa dilihat juga untuk perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan itu seperti apa, itu ada di catatan di pasal 53 ya. Bisa dicek di pasal 53 sendiri. Pasal 53 itu adalah tentang percobaan. Nah, tapi kalau di KUHP-nya R. Susilo memang ada catatan-catatannya di pasal 53 itu. Ya, salah satunya catatan tentang dimulainya melakukan catatan tentang perbuatan persiapan sama perbuatan pelaksanaan itu seperti apa. Silakan teman-teman bisa cek sendiri ya. Tuh. Nah, saya berlanjut ke pasal 106. Untuk pasal 106 itu objeknya adalah suatu wilayah negara. Jadi perbuatan makarnya itu dilakukan dengan maksud supaya seluruh wilayah negara itu jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Nah, objek wilayah negara yang dimaksud ini berarti kita juga sudah ngomongkan masalah kedaulatan atas suatu negara. Nah, kalau di KUHP-nya R. Susilo ini menjelaskan bahwa kedaulatan ini dapat dirusak dengan dua macam cara. Nah, yang pertama dengan jalan menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan negara asing, yang berarti menyerahkan daerah itu seluruhnya atau sebagian kepada kekuasaan negara asing. Misalnya daerah Indonesia seluruhnya atau daerah Kalimantan hanya sebagian saja diserahkan kepada pemerintah negara Inggris. Misalnya seperti itu. Nah, atau
Jenis yang kedua itu memisahkan sebagian dari daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri. Misalnya nih, memisahkan Jawa dari Republik Indonesia untuk dijadikan negara yang berdiri sendiri. Misalnya, contohnya seperti itu. Nah, untuk pasal 107 ini lebih simpel sih untuk rumusannya sendiri. Jadi ya intinya makarnya itu dengan maksud untuk menggulingkan dan yang digulingkan objeknya adalah pemerintah. Oke, saya rasa ini mudah untuk dipahami. Kita berlanjut ke pasal berikutnya. Nah, di pasal 107 ini ternyata juga dibedah, ada tambahannya, ada sisipannya, itu 107A, B, C, D, E, dan F. Tapi ini saya tugaskan ke teman-teman untuk mempelajari sendiri yang E dan F ya. Nanti teman-teman silahkan baca yang E sama F sendiri. Nah, ini saya jelaskan yang A sampai D. Jadi, bunyinya sebenarnya hampir sama, A sampai D. Subjeknya adalah barang siapa, jadi siapapun, setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau media apapun. Jadi rumusannya untuk subjeknya itu sama di pasal 107A sampai pasal 107D. Nah, cuman pembedanya adalah ini. 107A, dia menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Nah, itu persis seperti 107C dan juga 100D. Nah, bedanya adalah di 107B. Kalau 107B, ia menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau 107A tidak ada bunyi pasal yang menyatakan ada akibatnya, tapi kalau di 100B dan juga 107C itu ada akibatnya. Berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, korban jiwa, atau kerugian harta benda. Nah, dari sini kelihatan ada bedanya juga antara pasal 107A dengan 107C. Kalau 107A itu hanya menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut tanpa adanya akibat. Sedangkan pasal 107C itu menyebarkan atau mengembangkan ajaran tersebut sehingga ada akibatnya, yaitu timbulnya kerusuhan dan sebagainya. Kalau 107B beda lagi. Ini keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat bla 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 ini. Gitu. Nah, kita lanjut ke 107D. 107D bunyi perbuatannya sama dengan 107C dan juga 107A, tapi dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dengan menyebarkan komunisme, marxisme, leninisme itu dengan tujuan maksudnya agar mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini saya buat seperti ini tabelnya biar untuk memudahkan teman-teman membedakan antara pasal 1 dengan pasal lainnya di 4 pasal ini, 107A sampai 107D. Untuk yang E dan F silakan dibaca sendiri. Kalau E itu intinya ya mendirikan organisasi yang menganut ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Nah, kalau yang F itu tentang sabotase. Nah, itu nanti bisa teman-teman cek sendiri juga ya. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Oke, untuk pasal berikutnya ternyata saya memberikan tugas ke teman-teman juga untuk pemahaman teman-teman sendiri terhadap pasal tersebut, ya. Nah, jadi saya bacakan poin-poin pentingnya aja ya. Kalau 108, sebelum kita ke 112 ini, 108 itu tentang pemberontakan, 110 ada permufakatan jahat yang tertuang dalam pasal 104, 106, 107, dan 108, dan 111 itu tentang mengadakan hubungan dengan negara asing yang maksudnya itu untuk melakukan perbuatan permusuhan, perang terhadap negara, dan sebagainya. Itu bisa silakan dibaca. Pasal 112 juga bisa teman-teman baca sendiri. Itu seperti apa bunyinya dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita, atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan. Nah, jadi ini kalau 112 lebih ke arah surat-surat yang bersifat rahasia, tapi malah kemudian diumumkan sehingga diketahui oleh banyak orang.
Oh enggak, sorry. Bukan dengan maksud untuk diketahui banyak orang, tapi dengan sengaja memberikannya kepada negara asing. Nah, jadi tujuannya untuk diberikan kepada negara asing. Ya, ini terkait dengan surat-surat yang bersifat rahasia. Surat dengan rahasia negara, oke. Terus pasal 113, itu juga tentang surat-surat dan yang lainnya, lebih panjang ya kalau 113. Kalau 114 ini dia barang siapa karena kesalahannya di sini yang dimaksud adalah dengan kealpaan. Jadi kelalaian atau kulpa yang menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud di pasal 113 yang sebelumnya tadi itu harus menjadi yang harusnya menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruh dalam bentuk ini, nah itu malah kemudian diketahui oleh umum. Nah, itu bisa masuk di 114 untuk yang kelalaiannya. Kalau 115 itu mengatur tentang kalau 115 ini pembedanya adalah kalau pasal-pasal sebelumnya membocorkan rahasia negara, tapi kalau di 115 ini yang diancam adalah yang membuat sendiri itu ternyata melihat, membaca surat-surat itu. Nah, jika dia membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apapun. Nah, jadi ternyata barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 113 untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya. Nah, itu ternyata juga bisa loh kena di pasal 115 ini, seperti itu. Nah, ini seperti yang pernah saya jelaskan di mata kuliah hukum pidana ya, kalau bunyi pasal rumusannya adalah untuk ya gini, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya. Nah, ini berarti termasuk tindak pidananya jenisnya pro parte dolus, pro parte culpa ya, karena kalau pro parte dolus dalam bentuk kesengajaan itu dengan rumusan pasal sedangkan diketahui. Berarti dia mengetahui. Nah, tapi atau selayaknya harus diduganya. Harus diduga tapi ternyata dia malah lalai. Nah, itu berarti dia bisa masuk yang di culpa atau kelalaian atau kealpaan. Nah, jadi ini pro parte dolus, pro parte culpa. Setengah dolus, setengah culpa, setengah sengaja, setengah kelalaian. Ya, itu teman-teman. Silakan dibaca sendiri, dipahami sendiri. Lebih lanjutnya kita langsung diskusi di forum diskusi yang ada di e-learning. Oke, sekian materi dari saya untuk hari ini. Referensi mata kuliah hari ini diambil dari bukunya Profesor Andi Hamzah, Delik-delik tertentu di dalam KUHP dan juga di KUHP-nya R. Susilo. Oke, have a blessed day teman-teman, have a nice day juga. Selamat siang, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.